Tim kampanye nasional Jokowi Maruf siap mengubah strategi dari bertahan ke menyerang. Sudah waktunya kah petahana menyerang? Isu apa saja yang akan menjadi amunisi? Untuk membahasnya sudah hadir bersama saya di studio Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya, dan juga bergabung dari luar studio lewat sambungan Skype Ade Irfan Pulungan, Direktur Hukum dan Advokasi TNN. Saya langsung sapa Pak Ade. Pak Ade, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau kita bicara konteksnya untuk menyerang katanya saat ini untuk petahana. Ini sebenarnya menyerangnya seperti apa sih Pak Ade? Ya, memang kan selama ini dikesankan itu kami dari Paslon 01, Pak Jokowi dan Tim Amin, ya terlalu memang bertahanlah terhadap masalah-masalah ataupun terhadap persoalan-persoalan yang itu dilakukan oleh Paslon 02. Apakah itu masalah-masalah hukum yang terjadi. Nah, memang terbukti secara kuantitas laporan-laporan yang ada di Bawaslu kami lebih rendah ketimbang dari Paslon 02. Itu real, dan itu data resmi dari pihak Bawaslu sudah dikeluarkan. Nah, makanya mulai dari kemarin saya yang bertanggung jawab terhadap persoalan masalah hukum dan advokasi di tim kampanye nasional. Kami melakukan rapat koordinasi nasional ini sampai dengan besok hari, mengundang seluruh teman-teman dari Direktorat Hukum dan Advokasi di tingkat provinsi untuk mensinergikan tentang persoalan hukum yang ada. Apa sih harus kita lakukan, ya? Cara-cara bagaimana kan yang harus kita lakukan, gerak langkah yang bagaimana yang harus kita lakukan untuk menghadapi persoalan hukum yang terjadi terhadap Paslon 01, yakni Pak Jokowi dan Pak Kiai Maruf Amin, dan bagaimana kita harus melawan terhadap Paslon 02. Ya, memang terkesan hari ini kami banyak diserang, ya. Jadi dengan adanya korupsi ini dan ada juga permintaan dari teman-teman daerah, kita harus merubah polanya, yaitu kita harus memberikan perlawanan juga terhadap masalah yang ada. Gitu, Oke. Pak Ade, kalau begitu isu-isu apa saja yang akan dilawan? Kalau tadi Anda katakan ini harus melakukan perlawanan dari berbagai macam isu-isu yang sudah diterpa, seperti apa sih spesifikasinya? Ya, selama ini kan kita masih mendengar ya isu-isu yang terjadi pada Pilpres 2014 yang terjadi. Itu kan ada 3 isu yang melekat pada dirinya Pak Jokowi, yakni dia dituduh sebagai PKI, ya, dia dituduh sebagai anti-Islam, dia dituduh sebagai orang yang mendukung terhadap asing dan asing. Nah, ketiga isu itu kan terjadi pada saat Pilpres 2014, di mana memang kompetisinya adalah Pak Prabowo juga, dan isu itu beredar di tabloid Obor Rakyat. Sampai hari ini kami melihat itu masih didaur ulang oleh pihak sebelah ataupun siapapun yang melakukan kampanye terhadap Pak Jokowi, kampanye negatif atau kampanye hitam. Nah, kita meminta kepada siapapun yang mengeksploitasi ataupun mendaur ulang isu itu untuk berhentilah, bertobatlah untuk melakukan kampanye seperti itu, karena tidak ada bukti, tidak ada fakta yang otentik terhadap adanya 3 isu itu. Nah, yang kedua, kita melakukan identifikasi sekarang terhadap di dunia medsos, Mbak Andini. Karena sampai hari ini kami melihat dunia medsos hari ini, Pak Jokowi juga begitu dijolimi, ya, sangat banyak dijolimi terhadap masalah-masalah yang ada di dunia medsos ini. Baik, jadi medsos lebih liar begitu. Kalau Mas Toto, sebenarnya sudah saatnya kah petahana ini melakukan serangan? Ya, menurut saya terlepas dari petahana atau oposisi yang melakukan serangan, ya. Kalau kita analogikan sepak bola menyerang selalu lebih menarik. Jadi menurut saya kalau konteksnya pendidikan politik sebagai sebuah tontonan kampanye, menurut saya lebih baik memang kedua-duanya menyerang. Dan kalau kita bicara substansi, sebetulnya kalau kita lihat negara-negara maju, salah satu ciri khas dari kampanye di demokrasi yang sudah lebih matang adalah mereka saling menyerang.
Mereka saling mengeluarkan negatif campaign, bukan kemudian saling memuji diri seperti jualan kecap. Karena di situ kemudian akan terjadi dialektika antara saling membuka data, track record. Nah, tetapi harus dibedakan black campaign dengan negatif campaign. Ini yang menurut saya membuat kuping dari sebagian tim ses Pak Jokowi sekarang menjadi panas. Karena pada akhirnya yang terjadi pada 2014 dengan adanya obor rakyat misalnya, lalu kemudian isu-isu selama 4 tahun Pak Jokowi berkuasa dan sampai kampanye baru dimulai, ternyata masuk di level black campaign tadi. PKI, bicara mengenai anti-Islam, atau aseng dan asing. Ini yang akhirnya menurut saya akhirnya membuat mereka merasa ya pada akhirnya menyerang adalah pertahanan terbaik. Karena sebetulnya yang diserang selama ini bukan fakta dan adu data. Dan menurut saya ini pilihan yang tepat. Daripada kemudian didiamkan, efeknya bukan hanya kepada sisi elektoral incumbent, tapi kita lihat rusaknya informasi yang diterima oleh masyarakat yang terjadi pada 2014 itu masih tersisa sampai sekarang. Lebih baikkah untuk mengklarifikasi isu-isu tadi yang ditujukan, yang diserang itu, atau justru juga saling menyerang dengan negatif campaign itu? Tapi tahan dulu, setelah jeda berikut ini tetaplah bersama kami. Mas Toto, jadi sebenarnya apa yang harus klarifikasi keras terkait dengan poin-poin serangan yang selama ini ditujukan kepada Pak Jokowi, atau juga balik menyerang negatif campaign ke kubu mereka? Dan itu bukan justru malah jadi negatif? Sebenarnya menurut saya yang terpenting adalah membuka data ya, baik yang terkait dengan apa yang dituduhkan kepada Jokowi ataupun misalnya kemudian menggunakan indikator yang sama, membuka data ada di dalam tubuh Pak Prabowo atau Sandi misalnya. Contoh ketika ada yang memainkan politik identitas, meragukan keislaman Jokowi. Menurut saya tidak salah kalau kemudian saling membuka fakta dan data. Contoh ketika ingin berbicara isu primordial atau kemudian politik identitas, latar belakang keluarga, jelas Pak Prabowo berasal dari keluarga campur, ibunya Protestan misalnya. Lalu kemudian adiknya pun aktif di gereja Protestan, Pak Hashim. Kakaknya Mbak Bianti itu jelas Bianti Jiwandono itu petinggi suaminya di gereja Katolik, setahu saya cukup aktif dan begitu itu ya. Walaupun itu bukan politik yang beradab begitu ya, tetapi bisa dibuka. Sehingga kemudian orang melihat, loh ternyata ada fakta-fakta yang berbeda seperti yang selama ini diklaim sepihak. Bahkan seakan-akan Pak Jokowi dulu kita tahu pernah dituduh etnis Tionghoa, ayahnya Katolik dan segala macam. Ini politik yang tidak beradab, tapi mau tidak mau fakta harus dibuka di kedua belah kubu. Kebetulan kan calonnya sama nih, rematch begitu kan. Sehingga kemudian minimal memberikan pendidikan politik. Dan semoga ketika itu dibuka malah kemudian membuat masyarakat, politik identitas bukan faktor yang penting. Itu yang saya harapkan terjadi. Itu contoh satu konkret. Ya, Mas Ade, tanggapan Anda, saya pengen dengar. Kalau dengan contoh seperti ini, kita mainkan isunya seperti ini, fakta, kalau tadi dikatakan, Mas Toto, bagaimana menurut Anda? Ya, kontestasi pilpres hari ini masih 2014 ya. Yang berbeda itu kan modelnya. Itulah kami menyayangkan isu-isu yang terjadi hari ini itu sama yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada isu-isu 2014 kemarin. Nah, kami tidak ingin melakukan menghujat ini atau menyakiti ataupun menjolimi Pak Prabowo dengan isu yang tidak. Mungkin bisa sudah sebar itu ayahnya Pak Prabowo itu ya terindikasi memang terlibat dalam pemberontakan terorisme Pak. Kan banyak sempat viral juga seperti itu. Tapi itu tidak kami gunakan, ya kan? Nah ini yang saya sangat menyayangkan misalnya, kenapa kok tiga isu yang melekat pada Pak Jokowi pada saat 2014 kemarin itu muncul lagi, padahal sudah tidak terbukti. Nah, ada sebuah buku ya yang ditulis oleh Bambang Tri kan, dan itu sudah ditahan. Penulis juga tabut obor rakyat juga sudah ditahan. Nah, kenapa misalnya mendekati hari-hari berikut ini itu semakin gencar, apalagi kemarin kita ketahui bersama ada spanduk yang disebarkan atau dipasang di beberapa titik yang kita lihat. Itu sempat kita laporkan ke Bawaslu. Semoga nanti Bawaslu untuk bisa mengidentifikasinya, mencari buktinya, ya, dan juga dibantu oleh pihak kepolisian untuk bisa dilacak itu.
Oke, oke. Jadi Pak Ade, jadi kalau tadi dikatakan memang sebenarnya kalau contohnya dibuka jadi supaya politik identitas itu isunya tidak dibahas terus-menerus karena mengungkap fakta dari calon presiden nomor urut 2 Pak Prabowo terkait dengan latar belakang keluarganya yang juga berbeda-beda agama begitu. Apakah ini sesuatu Iya, yang mau dilakukan oleh TKN sendiri untuk pembelajaran politik juga bagi para pemilih? ya Pak Jokowi kan memang sering mengatakan kepada kami, ya tim kampanye, tidak usah menyerang seseorang dengan isu yang tidak bermoral, ya, tidak usah memberikan apa namanya masukan dengan